Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan anggotanya. Durasi waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua KPU beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Salam demokrasi, jadikan hukum sebagai tonggak revolusi. Dengan saya, Nur Saskia Putri selaku pembicara pertama, dan di samping kanan saya, Citra Karisma selaku pembicara kedua, terima kasih. dan di samping kiri saya, Wahyuni Eka Putri Rahim selaku pembicara ketiga, terima kasih. kami dari UPT SMK Negeri 1 Sidenren Rapak dalam ikon Malabi Mandiri, Agamais, Loyalitas, empati, bersahaja, bersinergi, dan inovatif. SMK bisa, SMK hebat, luar biasa. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih atas moderator dan penitia atas kesempatan yang diberikan oleh sekolah kami untuk mengikuti lomba debat pilkada yang diselenggarakan oleh KPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi perkenalan dari tim kontra. Maka dari itu, mari kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu opening statement dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu dinasti politik memengaruhi demokrasi di Indonesia. Maka kesempatan pertama saya berikan kepada tim pro untuk mengemukakan argumentasinya dengan durasi waktu yang diberikan selama 3 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yaitu dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Namun sebelum kita masuk kepada mosi perdebatan kali ini, izinkanlah kami mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini guna terciptanya perdebatan yang konseptual, akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini yaitu berakar pada fenomena politik, praktik penerusan jabatan kepada keluarga terdekat. Sehingga status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu guna menganalisis apakah dinasti politik mempengaruhi kualitas politik di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, fenomena politik dinasti sudah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Bantul. Selain itu, pro dan kontra atas munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru adanya budaya politik masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi baik di bidang formal maupun informal. Dalam prakteknya, konsentrasi politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dalam pertalian darah, perkawinan maupun dalam suatu rumpun keluarga besar. Menuai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apakah dinasti politik memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Jawabannya ialah tentu ya. Maka untuk pertama kalinya kami mengatakan bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini yang berdasar kepada 3 argumentasi utama. Yang pertama, dinasti politik dinilai tidak sesuai dengan etika politik. Yang kedua, dengan adanya dinasti politik, kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif. Yang ketiga, dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif. Di mana ketiga poin tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Ya baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari tim pro.
Tim Pro menyebutkan bahwasanya mereka dengan tegas, lugas dan mantap setuju dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan ini bahwasanya dinasti politik itu memengaruhi sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu tersendiri. Dibuktikan dengan carut marut dari kondisi demokrasi Indonesia pada kali ini, itu kemudian melanggengkan kekuasaannya untuk kemudian meluruskan keluarganya untuk kemudian maju ke tingkat politik itu tersendiri, ke tingkat pemerintahan untuk kemudian bisa berlanggeng dalam kontestasi politik itu tersendiri. Maka dari itu kesempatan selanjutnya saya berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu yang diberikan selama 3 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan berpikirku. Kami tidak setuju dengan mosi ini karena politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok seorang yang masih memiliki kaitan dalam hubungan keluarga. Politik dinasti lebih identik dengan kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Politik dinasti menjadi masalah serius ketatanegaraan kita karena dianggap menjadi salah satu penyebab korupsi. Praktik politik dinasti dinilai berdampak negatif bagi masyarakat sebab cenderung membuat marah korupsi, tidak demokratif dan lebih meningkatkan politik kepentingan dari kepentingan rakyat. Selain itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas, akan berdampak pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terjadi praktik KKN. Dinasti politik awalnya adalah sebuah pola yang tidak ada pada masyarakat modern barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpalitakan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokrasi liberal namun hakikatnya dinasti politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monokrasi. Di mana pada sistem monokrasi sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Sudah. Ya baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari tim kontra. Selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi bidasan. Maka dari itu saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya selama 5 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Hukum terkadang tertidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk mengkritik beberapa kekeliruan berpikir oleh tim kontra. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, tim kontra gagal memahami secara komprehensif mengenai perdebatan kita pada kali ini. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena dengan adanya praktik dinasti politik justru mengganggu keefektifan jalannya pemerintahan. Karena di dalamnya terdapat memprioritaskan kepentingan-kepentingan orang terdekat dibandingkan dengan kepentingan umum. Sehingga negara yang berlarut dalam praktik dinasti politik akan sulit mewujudkan good governance. Memasuki tataran argumentasi Dewan Juri yang terhormat, bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu dinasti politik mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan alasan dinasti politik tidak sesuai dengan etika politik. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut akan selalu menjadi di mana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi suatu prioritas yang utama di atas kepentingan umum dalam sebuah dinasti politik. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan bahwa ketika kekuasaan terkonsentrasi dalam tangan satu keluarga atau kelompok untuk jangka waktu yang lama, terdapat potensi yang lebih besar menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Menurut jurnal The Irony of Indonesian Democracy, The Rise of Dynastic Politik in the Post-Soeharto Era, terdapat temuan empiris bahwa jumlah dinasti politik di Indonesia meningkat 3 kali lipat antara 2010 dan 2018 atau hanya dalam satu siklus pemilu. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, hal ini mengakibatkan kerugian. Selain itu, menurut studi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI per tahun 2023 melaporkan bahwa dinasti politik di Indonesia cenderung saling mengonsolidasikan kekuasaan di tangan segelintir keluarga yang kemudian membatasi kompetensi politik yang sehat. Hal ini mengakibatkan sulitnya bagi calon-calon baru yang untuk bersaing. Dewan Juri yang terhormat, adapun beberapa bukti empiris dalam perjalanan demokrasi Indonesia yang dimana dinasti politik mempengaruhi kualitas dari demokrasi Indonesia itu sendiri. Yang pertama, bisa dilihat dari bagaimana institusi peradilan dan Mahkamah Konstitusi memengaruhi dan mengubah aturan perundang-undangan untuk membuka jalan bagi figur-figur tertentu untuk bisa maju di kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal ini bisa terjadi akibat adanya ruang dan kuasa yang bisa digunakan oleh pihak dinasti politik. Fenomena ini merupakan dampak dari adanya dinasti politik. Peraturan bisa saja diubah secara sepihak demi kepentingan keluarga, yang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan demokrasi dan reformasi. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita mengulas kembali kejadian rezim akibat dari dinasti politik, yaitu pada masa dinasti politik Soeharto. Ciri khas dalam pemerintahannya adalah merekatnya korupsi dan nepotisme. Keluarga dan kerabat dekat Soeharto mendapatkan keistimewaan dalam bisnis maupun politik. Yang mengakibatkan akumulasi kekayaan yang signifikan bagi keluarga Soeharto dan kroniknya. Selain itu, selama masa pemerintahannya, Soeharto membatasi kebebasan pers dengan ketat. Banyak media yang kritis terhadap pemerintahan yang ditutup maupun ditekan. Dan banyak jurnalis menanggapi ancaman bahkan penangkapan. Berdasarkan fakta empiris yang kami bawakan Dewan Juri yang terhormat, maka timbul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh pihak kontra, yaitu kualitas seperti apa yang dimaksud ketika praktik dinasti politik hanya banyak membawa kemudaharatan. Dapatkah tim kontra menjamin bahwa apakah demokrasi akan aman dan berjalan semestinya ketika dalam praktiknya hanya menimbulkan banyak kerugian? Fakta-fakta telah terang benderang, maka apalah arti kata-kata? Berdasarkan argumentasi yang telah kami paparkan Dewan Juri yang terhormat, maka sampai detik ini kami tetap mendukung. Mohon maaf, waktu argumentasi telah berakhir. Kami tetap mendukung mengenai Mohon mosi maaf perdebatan kita kepada pada kali ini. Terima kasih. Tim Pro. Ya baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari tim Pro yang menyebutkan bahwasanya kepentingan keluarga itu tidak dapat dicampur adukan dalam sistem demokrasi itu tersendiri. Karena kepentingan keluarga ketika dicampur adukan dalam sistem demokrasi itu dapat memengaruhi sistem demokrasi yang ada di negara itu tersendiri. Maka dari itu kesempatan selanjutnya saya berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu yang diberikan selama 5 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan dan Dewan Juri yang kami hormati. Menurut pemahaman Anda mengatakan bahwa kami gagal, tapi dalam sudut pandang kami tidak mendukung adanya dinasti politik. Maka dari itu, regenerasi pemerintahan yang berfokus pada satu atau beberapa keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas individu, sehingga kepentingan keluarga menjadi prioritas utama dan individu yang berkompeten tersingkir. Hal ini melanggar hak asasi manusia bagi individu yang berkemampuan tinggi, di mana peluang yang bisa diambil individu tersebut hilang karena adanya dinasti politik. Kemunculan politik di bawah dinasti ini menghadirkan berbagai aspek
negatif yang mencerminkan dinamika budaya politik masyarakat Indonesia dan berpolitik dan berdemokrasi. Politik dinasti memungkinkan segelintir orang yang memiliki hubungan kekerabatan untuk menguasai kepemimpinan sehingga anggota keluarga muda mendapatkan jabatan publik dan menduduki posisi strategis dalam lembaga politik. Ini biasanya menunjukkan kekuasaan korup. Menurut teori Lord Acton, kekuasaan cenderung merusak, kekuasaan absolut merusak sepenuhnya. Kekuasaan absolut adalah sumber korupsi. Secara keseluruhan, politik dinasti mengancam proses demokrasi dan menutup kesempatan bagi kader-kader yang berkompeten serta dapat melemahkan mekanisme kontrol kekuasaan yang efektif. Resiko yang dapat ada adalah korupsi, kolusi, nepotisme dalam pemerintahan. Dan tujuan utama dari politik adalah memperoleh kekuasaan. Perilaku politisi yang mendorong dinasti politik seringkali terfokus pada mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Alasan utama bagi politis dan pejabat yang ingin meneruskan jabatan kepada anggota keluarga adalah untuk merasa lebih aman terhadap potensi penyelidikan terhadap kebijakan-kebijakan mereka selama masa jabatan. Dan seringkali juga dengan tujuan untuk memperluas bisnis keluarga mereka. Politik dinasti seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat dan beradab, dan juga sebagai pelanggaran terhadap semangat reformasi tahun 1998. Selain itu, praktik politik dinasti sering dikaitkan dengan nepotisme, di mana politisi menggunakan posisi mereka dan memberikan keuntungan kepada anggota keluarga mereka. Politik dinasti bukan hanya mengancam integritas demokrasi, tapi menghalangi proses reformasi yang lebih luas dan sistem politik suatu negara. Ada beberapa dampak negatif, yaitu dapat mengadakan kolusi, di mana kolusi ini dia melakukan pengelompokan atau persekongkolan kepada keluarganya atau orang yang berada dalam yang masih memiliki darah kekeluargaan. Tetapi di sisi lain, kami menganggap bahwa dinasti politik itu, di sisi lain hal itu kerap melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi. Politik dinasti dapat diartikan sebagai pisau bermata dua, yang artinya dapat merampas hak orang lain karena berpotensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Filter utama untuk menjaring calon-calon dan kader berkualitas yang diikutsertakan dalam kontestasi politik ialah menjadi tugas utama partai politik. Terima kasih. Masih ada waktu? Siap, cukup? Iya, baik. Untuk kedua tim perlu kami sampaikan bahwasanya mosi perdebatan kita pada kesempatan ini yaitu apakah dinasti politik memengaruhi demokrasi di Indonesia, sehingga tim pro dan tim kontra itu kemudian saling bertukar gagasan, bertukar pendapat terkait apakah dinasti politik memengaruhi. Itu diberlakukan kepada tim pro yang mengatakan bahwasanya dinasti politik memengaruhi politik di Indonesia, sehingga tim kontra itu kemudian dihadirkan untuk kemudian menjawab ataupun menyangga dari tim pro bahwasanya politik dinasti itu tidak memengaruhi demokrasi di Indonesia. Maka sekali lagi bahwasanya mosi perdebatan kita pada kesempatannya ini yaitu dinasti politik itu dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia. Maka dari itu selanjutnya saya persilakan untuk tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Saya berikan waktu selama 5 menit dimulai dari kata pertama.
Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang sempat hadir pada hari ini, serta kolega tim kontra yang kami segani. Sebelum memasuki tataran argumentasi, izinkanlah kami mengkritik beberapa kekeliruan berpikir yang telah dipaparkan oleh tim kontra. Yang pertama, rekan-rekan dari tim kontra telah salah memahami mosi perdebatan kita kali ini, di mana mosi kita kali ini yaitu dinasti politik memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Tetapi pihak dari tim kontra malah mendukung adanya dinasti politik di Indonesia. Jadi saya ingatkan kembali mosi perdebatan kita kali ini yaitu dinasti politik memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia, di mana tim kontra itu tidak berpendapat bahwa dinasti politik tidak memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Melanjutkan konstruksi argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat. Alasan setujunya kami terhadap mosi perdebatan kali ini yaitu: 1. Dengan adanya dinasti politik, kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga berpeluang terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dewan Juri yang terhormat, menurut penelitian Transparency International Indonesia telah menemukan bahwa daerah yang dikuasai oleh dinasti politik cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Dibandingkan dengan daerah lain, dinasti politik seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri dan memperburuk ketimpangan ekonomi dan melemahkan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan teori negarawan Inggris abad ke-19, yaitu Lord Acton. Power tends to corrupt absolute for corrupt absolutely. Secara empiris berpesan bahwa sumber korupsi adalah kekuasaan, lebih tepatnya kekuasaan yang absolut. Secara sosiologis, beberapa fakta empiris yang pernah terjadi di Indonesia akibat dari dinasti politik adalah dinasti Atut di Banten. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Josia, menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten. Atut merupakan tersangka sejumlah kasus korupsi bersama adiknya Tubagus Khairi Wardana alias Wawan. Dinasti Kukar, kasus Bupati Kutai Kertanagara Rita Widiasari menunjukkan dinasti politik di suatu daerah kental dengan korupsi. Sebelum Rita tersandung kasus korupsi, ayah Rita yang juga mantan Bupati Kutai Kertanagara, Syaukani Hasan Rais, lebih dulu menjadi terpidana kasus korupsi. Dinasti Cimahi, Wali Kota Cimahi periode 2012-2017, Ati Suharti bersama suaminya Itok Tocija menjadi tersangka kasus penerimaan suap terkait proyek pembangunan pasar di Cimahi. Dengan nilai total proyek mencapai 57 miliar rupiah. Dinasti Fuad di Bangkalan, mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Dia merupakan penguasa di Bangkalan selama 10 tahun atau 2 periode, yaitu mulai 2003 sebelum turun tahta pada 2013. Dan yang kedua, dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan, apabila sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan penguasa dan pengusaha, hal ini sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang kompeten menjadi tidak terpakai dikarenakan alasan bukan keluarga atau kerabat. Sejatinya, Dewan Juri yang terhormat, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin dengan garis keturunan. Namun, Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan Abraham Lincoln. Demokrasi memiliki konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi merupakan tatanan dalam suatu pemerintahan, yang mana di dalamnya ada masyarakat, yang mana masyarakat tersebut mempunyai kekuasaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkedaulatan sepenuhnya. Selain itu dapat diartikan bahwa setiap warga negara atau rakyatlah yang dapat menentukan maupun memberikan arahan dalam menyelenggarakan sebuah kehidupan bernegara. Karena pada dasarnya seluruh sistem yang diselenggarakan di negara dibuat untuk masyarakat sendiri.
Dewan Juri yang terhormat, Waktu menyampaikan izinkan. argumentasi telah berakhir. Baik, sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari tim pro yang menyebutkan bahwasanya dinasti politik ataupun kepentingan keluarga itu dapat menimbulkan yang namanya KKN ataupun korupsi, kolusi dan nepotisme itu tersendiri. Karena pada dasarnya Indonesia itu menganut sistem demokrasi, bukan sistem monarki itu tersendiri. Maka dari itu, saya persilakan untuk tim kontra dari pembicara ketiga untuk menyanggah pernyataan ataupun argumentasi dari tim pro. Waktu yang saya berikan selama 5 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Sebelumnya kami salah paham terhadap mosi kali ini. Jadi saya ingin meluruskan yaitu teori behavioral menyajikan gambaran yang jelas mengapa politisi cenderung membentuk dinasti politik. Di balik keinginan politisi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, terdapat dorongan kuat karena kekuasaan dianggap sebagai sumber keuntungan bagi diri sendiri dan keluarga. Politisi yang menciptakan dinasti politik cenderung berorientasi pada memperluas dan mempertahankan kekuasaan, sehingga mewariskan jabatan kepada keluarga menjadi salah satu strategi untuk merasa aman dari pengawasan dan kritik terhadap kebijakan yang diambil selama masa jabatannya. Selain itu, ada juga dorongan untuk memperluas imperium bisnis keluarga. Fenomena politik dinasti bukan hanya merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan beradab, tetapi juga merupakan deviasi dari semangat reformasi 1998. Di satu sisi, politik dinasti dianggap tidak bertentangan dengan demokrasi karena dalam banyak kasus hal ini dianggap sebagai bagian dari kebebasan politik individu untuk mencalonkan diri dari kontestasi politik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Masih ada? Siap? Sudah. Ya baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari tim kontra. Ya, itulah tadi sesi bidasan yang kemudian telah dipaparkan oleh tim kontra maupun tim pro. Maka dari itu selanjutnya kita masuk pada sesi yang terakhir yaitu sesi closing statement. Maka dari itu saya persilakan kepada pembicara pertama atau pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan closing statementnya terkait mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu dinasti politik memengaruhi demokrasi di Indonesia. Maka dari itu kesempatan saya berikan selama 3 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Closing statement, dinasti politik memiliki dampak negatif bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Antara lain mempengaruhi kualitas demokrasi, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Dinasti politik dapat mempersempit ruangan partisipasi politik, menimbulkan praktik-praktik politik ruangan, nepotisme, kolusi, dan korupsi, menghalangi lainnya pemimpin-pemimpin baru yang berpotensi dan berkompeten. Menurut standar kualifikasi dan kompetensi calon-calon kepala daerah, memperbesar kesejahteraan antara kelompok-kelompok elit dan rakyat biasa dan mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghapus praktik dinasti politik di Indonesia antara lain menguatkan peran lembaga negara, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun budaya politik yang sehat. Lembaga negara harus berperan aktif dan independen dalam mengawasi dan menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Masyarakat harus berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam proses demokrasi. Sekian. Masih ada?
Baik, seperti yang dikatakan kepada pembicara pertama, bahwa dinasti politik itu memiliki sisi positif, di mana dinasti politik ini dapat mensukseskan strategi yang belum dijalankan pada masa jabatan keluarga sebelumnya. Mohon maaf Atau untuk tim kontra. Penyampaian argumentasi terakhir itu diberikan oleh pembicara pertama atau kedua. Jadi pembicara yang menyampaikan argumentasi itu menyelesaikan hingga akhir. Dinasti politik ini dapat mensukseskan strategi yang belum dijalankan oleh keluarganya di periode jabatannya, sehingga dapat mendorong kemajuan visi misi yang dapat membangun negara tersebut. Dapat membangun negara tersebut. Sekian. Ya baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari tim kontra terkait mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan terakhir saya berikan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasinya terkait mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu dinasti politik memengaruhi demokrasi di Indonesia. Maka dari itu closing statement saya berikan kepada pembicara pertama atau pembicara kedua untuk tim pro. Waktu yang saya berikan selama 3 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada akhir perdebatan, namun sampai detik ini tim kontra belum bisa meyakinkan kepada kami terhadap argumentasi yang telah mereka paparkan tadi. Setidaknya terdapat beberapa beban pembuktian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tim kontra. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memberikan solusi yang solutif terkait dengan lex semper debit remedium, bahwasanya hukum selalu memberi obat. Ya, ada pula solusi yang bisa kami tawarkan, yaitu menguatkan peran lembaga negara, mendorong partisipasi masyarakat, dan membangun budaya politik yang sehat. Berdasarkan solusi yang kami tawarkan, maka sampai detik ini kami tetap kukuh dan konsisten mendukung mosi perdebatan kita pada kali ini. Kami menyatakan bahwa kami sangat bangga menjadi tim pro. Sekian dan terima kasih. Masih ada? Ya baik, itulah tadi penyampaian closing statement dari tim pro. Maka dari itu berakhirlah ketiga sesi perdebatan kita pada kesempatan ini yang mempertemukan antara Madrasah Alia YMPI Sidenreng Rapang mempertemukan SMK Negeri 1 Sidenreng Rapang. Maka dari itu untuk kedua tim saya ucapkan banyak terima kasih dan saya persilakan untuk kembali ke posisi semula.